Selain terkenal dengan bunga sakuranya, Jepang juga populer karena rumahnya yang indah, menarik, dan unik. Sehingga tidak heran jika banyak orang di Indonesia yang ingin merenovasi rumah mereka agar identik dengan desain rumah negeri sakura tersebut. Dan untuk Anda yang ingin merenovasi rumah menjadi desain unik ala Jepang, mungkin desain rumah ini bisa memberi Anda sedikit referensi. Rumah ini berdiri di atas lahan lebar 6 meter serta panjang 15 meter, dengan ukuran bangunan utama yaitu lebar 6 meter serta panjang 9 meter. Jika Anda pernah menonton serial anime seperti Doraemon, Crayon Shinchan, ataupun Ninja Hattori, mungkin Anda tidak akan terlalu asing dengan bentuk rumah seperti ini, di mana bentuk rumah ini sedikit terinspirasi dari serial anime tersebut. Dalam hal ini yaitu dari bentuk atapnya, di mana atap pada rumah ini terdapat dua bagian, yaitu atap pada lantai 2 dan atap persek pada lantai 1. Selain dari bentuk atap yang terdapat dua tingkatan, bentuk jendela pada rumah ini juga terinspirasi dari serial anime tersebut. Atap yang digunakan untuk rumah ini adalah atap spandek dengan kemiringan 20 derajat. Jenis atap spandek memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yaitu mudah dalam pemasangan, anti pecah, dan juga memiliki daya tahan yang lama. Namun, atap spandek juga memiliki kekurangan yang harus Anda pertimbangkan, di antaranya yaitu meresap panas dan juga berisik saat hujan. Jadi, jika Anda menginginkan rumah yang sejuk, penggunaan atap spandek bisa dihindari. Sebagai gantinya, Anda bisa menggunakan genteng beton ataupun genteng tanah liat, yang tentunya kemiringan atap juga harus diperbesar lagi. Dikarenakan lahan rumah ini tidak dibuat bangunan penuh, jadi masih ada sisaan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk halaman depan. Pada bagian halaman depan ini dapat diparkirkan 1 unit mobil dan beberapa unit sepeda motor. Rumah ini terdapat sebuah teras dengan ukuran teras yaitu panjang 3 meter serta lebar 2,5 meter. Di mana ukuran tersebut, teras ini dapat ditempatkan sofa outdoor yang nantinya akan digunakan sebagai ruang tamu. Pada teras ini menggunakan partisi dari kayu agar lebih menjaga privasi. Seperti rumah Jepang pada umumnya, rumah ini juga terdapat genkan. Genkan berfungsi sebagai pembatas antara area dalam dan area luar rumah. Area tersebut menjadi tempat bagi penghuni maupun tamu melepas alas kakinya sebelum masuk ke dalam rumah. Jika Anda perhatikan, terdapat endapan atau tangga dengan tinggi 15 cm yang membatasi genkan dengan area dalam rumah. Tangga tersebut bisa dikatakan mempunyai fungsi mirip dengan bata suci yang ada di masjid atau musola. Tangga tersebut menjadi tempat terakhir bagi para penghuni ataupun tamu menggunakan alas kakinya. Jadi, Anda harus melepas alas kaki ketika memasuki area dalam rumah yang levelnya lebih tinggi dari genkan. Dari area genkan, lanjut kita ke area powder room. Powder room merupakan sebuah ruang toilet kering berukuran kecil di dalam rumah yang dibuat khusus untuk para tamu yang berkunjung. Di dalam powder room biasanya terdapat wastafel, kloset duduk, dan juga sebuah cermin untuk merias diri. Tapi khusus pada powder room ini, area toilet terpisah dari area wastafel. Jadi, powder room ini akan lebih nyaman digunakan lagi dikarenakan ruangannya yang terpisah. Dari area powder room, lanjut kita ke ruang keluarga. Ruang keluarga ini berukuran panjang 3,5 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Pada ruang keluarga ini terdapat sebuah sofa yang memanjang, di mana sofa ini bisa digunakan oleh 4 orang anggota keluarga. Selain terdapat sofa, pada ruang keluarga ini juga dapat dilengkapi dengan coffee table serta backdrop TV. Di mana pada bagian backdrop TV bisa dimaksimalkan sebagai tempat pemesanan. Untuk sirkulasi udara dan juga cahaya, pada ruang keluarga ini terdapat sebuah bukaan jendela geser. Jendela geser tersebut ditambahkan partisi kayu pada bagian luarnya agar lebih menjaga privasi. Dari ruang keluarga, lanjut kita ke area dapur dan ruang makan. Ruangan ini berukuran panjang 6,2 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dengan ukuran ruangan yang cukup luas, membuat dapur ini bisa ditempatkan meja makan dengan kapasitas 6 orang. Untuk ukuran meja makannya yaitu panjang 180 cm serta lebar 80 cm.
Sedangkan untuk keperluan memasak, pada area dapur ini juga dilengkapi kitchen set dengan ukuran yang besar, sehingga akan memudahkan untuk Anda dalam aktivitas memasak. Selain itu, dengan kapasitas tempat penyimpanan yang banyak, akan membuat dapur ini mempunyai daya tampung perabotan ataupun makanan yang maksimal. Di samping area dapur terdapat sebuah ruangan yang bisa dimanfaatkan sebagai musola. Ruangan ini berukuran panjang 3 meter serta lebar 2,5 meter. Dengan ukuran tersebut, musola ini bisa digunakan untuk sholat berjamaah beberapa orang. Pada musola ini terdapat bukaan pintu geser ke arah halaman belakang, di mana pada halaman belakang ini terdapat sebuah teras kecil yang berukuran panjang 3 meter serta lebar 1 meter. Pada teras ini digunakan sebagai tempat wudhu dan juga tempat penyimpanan mesin cuci. Sedangkan untuk bagian halaman belakang lainnya berukuran panjang 6 meter serta lebar 1,5 meter. Yang kali ini dimanfaatkan sebagai bukaan, di mana bukaan ini berfungsi untuk sirkulasi udara dan juga cahaya pada rumah. Jadi walaupun di bagian belakang rumah terdapat rumah tangga, rumah ini tetap akan mendapatkan sirkulasi udara dan cahaya yang cukup. Terdapat sebuah ruang yang terdapat di bawah tangga. Ruang ini dapat dimanfaatkan sebagai gudang mini. Gudang mini ini berfungsi untuk menyimpan barang-barang yang jarang digunakan ataupun untuk tempat penyimpanan alat kebersihan. Setelah melihat semua area pada lantai 1, lanjut kita menuju lantai 2. Akses menuju lantai 2 yaitu melewati tangga. Dengan ukuran tangga lebar 85 cm, tinggi anak tangga 17 cm, serta panjangnya pijakan anak tangga 27 cm. Pada lantai 2 ini terdapat 3 kamar tidur serta 2 kamar mandi. Lanjut kita ke kamar tidur utama. Kamar ini berukuran panjang 4,5 meter, lebar 3,5 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Kamar ini terdapat 2 area, yaitu area tempat tidur dan juga area walk-in closet. Untuk area tempat tidurnya terdapat tempat tidur king size yang dilengkapi dengan 2 unit matras. Selain sebagai alas tempat tidur, dipan ini juga berfungsi sebagai storage atau tempat penyimpanan. Untuk sirkulasi udara dan juga cahaya, pada kamar ini terdapat bukaan jendela geser yang cukup besar, dengan ukuran jendela yaitu panjang 160 cm serta lebar 100 cm. Lanjut kita ke area walk-in closet. Pada area ini terdapat lemari pakaian dengan kapasitas yang cukup banyak. Selain itu, pada area ini juga terdapat meja hias yang dilengkapi dengan kabinet atau tempat penyimpanan. Untuk sirkulasi udara dan juga cahaya, pada area ini terdapat bukaan jendela geser dengan ukuran jendela yaitu panjang 100 cm serta lebar 100 cm. Kamar tidur ini terdapat kamar mandi pribadi. Ukuran kamar mandinya yaitu panjang 2,8 meter serta lebar 1,5 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar mandi ini bisa dilengkapi dengan wastafel, kloset duduk, serta shower. Untuk sirkulasi udara dan juga cahaya, pada kamar mandi ini terdapat bukaan jendela yang berukuran panjang 70 cm serta lebar 40 cm. Lanjut kita ke kamar mandi anak. Ukuran kamar mandi ini kurang lebih sama dengan ukuran kamar mandi sebelumnya, yaitu panjang 2,8 meter serta lebar 1,5 meter. Kamar mandi ini juga dilengkapi dengan wastafel, kloset duduk, serta shower. Dikarenakan kamar mandi ini tidak terdapat bukaan jendela, jadi perlu adanya exhaust tambahan agar sirkulasi udara pada kamar mandi ini lebih baik lagi. Lanjut kita ke kamar tidur kedua. Ukuran kamar ini yaitu panjang 3,5 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar ini dapat dilengkapi dengan tempat tidur king size, meja table, lemari pakaian, serta meja belajar. Untuk fungsi dipan kamar ini juga sama dengan fungsi dipan kamar sebelumnya, yaitu selain sebagai alat tempat tidur, dipan ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Untuk sirkulasi udara dan juga cahaya, pada kamar ini terdapat bukaan jendela geser yang cukup besar, dengan ukuran jendela yaitu panjang 160 cm serta lebar 100 cm. Bukaan jendela tersebut mengarah ke halaman belakang. Lanjut kita ke kamar tidur ketiga. Ukuran kamar ini yaitu panjang 3,5 meter, lebar 3 meter,
serta tinggi ruangan 3 meter, atau sama dengan ukuran kamar tidur kedua. Namun, dikarenakan kamar ini terdapat area yang terpotong untuk keperluan pintu akses ke kamar tidur kedua, membuat luas kamar ini lebih kecil dibandingkan kamar tidur kedua. Tapi walaupun demikian, kamar ini masih bisa ditempatkan perlengkapan furnitur seperti tempat tidur queen size, bedside table, lemari pakaian, serta meja belajar. Untuk sirkulasi udara dan juga cahaya, pada kamar ini terdapat bukaan jendela yang berukuran panjang 160 cm serta lebar 100 cm. Bukaan jendela tersebut mengarah ke halaman belakang. Nah, itulah desain rumah dengan utuhan konsep rumah Jepang. Semoga desain rumah ini bisa memberi Anda sedikit inspirasi. Untuk estimasi biaya pembangunan rumah ini yaitu di kisaran 400 sampai 500 juta rupiah. Biaya tersebut termasuk furnitur dan juga kitchen set. Dan perlu diingat, untuk estimasi biaya pembangunan setiap daerah akan berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan harga material dan perbedaan upah tukang. Jadi di daerah Anda mungkin bisa lebih murah lagi atau bahkan bisa lebih mahal. Sekian kisah rumah kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di lain kesempatan.